Saya Estika Winawati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik bersama rekan kerja kami, yaitu Ibu Sita. Selamat pagi, Bu Sita. Selamat pagi. Apa kabarnya, Bu Sita? Alhamdulillah baik. Bagaimana untuk hari ini, Ibu? Pada hari ini sudah meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih. Kali ini kita akan melaksanakan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Jadi ada kegiatan ini nanti bertujuan untuk mengetahui jalannya evaluasi pembelajaran yang akan dilakukan Bu Sita di dalam kelas. Jadi nanti ada 3 tahapan, Ibu. Ya, tahapannya yaitu yang pertama observasi, kemudian observasi, kemudian pasca observasi. Kali ini kita akan melaksanakan pra observasi. Ya, bagaimana Ibu Sita? Kira-kira sudah siap ya? Oke, siap. Pertama-tama Ibu, ini kabarnya baik kan ya? Iya, baik, alhamdulillah ya. Untuk kali ini saya akan sedikit tanya untuk proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, persiapannya seperti apa? Persiapan sejauh ini saya sudah memetakan mengambil strategi sebelum pembelajaran, kemudian tentu saja menyiapkan modul ajar, Memetakan peserta didik kemampuan awal untuk kemampuan awal, ya, untuk memetakan peserta didik. Kemudian memetakan kemampuan awal, berarti tujuan dari pembelajaran Ibu itu tujuan pembelajaran saya kan nanti materinya kan teks. materinya teks deskripsi. Jadi saya nanti tujuan pembelajarannya itu identifikasi, ciri, isi, dan juga tujuan dari teks deskripsi itu sendiri. Jadi dipetakan kemampuan siswanya, kemudian tujuannya itu untuk mengetahui ciri, isi, dan tujuan dari teks deskripsi. Ya, bagus. Kemudian materi sudah dan tujuannya sudah bagus sekali. Terus untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut ya Bu, yang tadi kan sudah mengenai teks deskripsi ya. Ya, strategi yang Ibu pakai itu apa ya? Saya rencananya akan menggunakan strategi pembelajaran berdifferensiasi itu dengan setelah saya melakukan tes kemampuan awal, saya akan mengelompokkan peserta didik di dalam satu kelompok itu. Nanti ada yang kelompok awalnya masih tentang kesiapan belajarnya, ternyata kemampuan awal kesiapan belajar ada yang belum bisa menguasai sama sekali, belum tahu. Kemudian ada yang sudah bisa tapi hanya sebatas tahu saja gitu, dan ada yang sudah benar-benar paham gitu. Jadi pengelompokannya seperti itu. Oh, berarti pembelajaran yang Ibu Sita lakukan itu pembelajaran berdifferensiasi dengan melihat kesiapan belajar siswa ya. Ya, jadi nanti Ibu Sita mengetahui tujuannya untuk mengetahui masing-masing kelompok itu kesiapannya seperti apa, seperti itu ya. Jadi masing-masing dikelompokkan sesuai dengan kemampuan awalnya. Ya, menarik sekali ini. Kemudian untuk berarti ini diferensiasi dengan kesiapan pembelajaran ya. Terus kemudian apa saja yang sudah dipersiapkan untuk bisanya terlaksana dari pembelajaran tersebut? Ya, yang pertama jelas tadi sudah masuk kelas untuk mengetahui kemampuan awal. Oh, berarti kemampuan awal sebelum pembelajaran. Iya, betul. Jadi saya memanfaatkan waktu ketika ada momentum untuk
sehingga saya ketika masuk ke kelas nanti diharapkan sudah ada gambaran pembagian kelompoknya seperti itu, seperti itu. Tapi saya untuk media jujur saja masih kesulitan dalam memberikan media pembelajaran yang efektif dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran itu. Saya masih bingung. Masih bingung? Iya, masih bingung. Jadi sejauh ini baru melakukan pemetaan peserta didik, kemampuan peserta didik dan menyusun pembelajar. Nah, medianya paling belum efektif menurut saya gitu, karena saya masih bingung. Nah, untuk tadi tujuan pembelajaran, terus persiapan itu sebetulnya sudah sangat bagus Ibu. Cuma masih bingung dalam media pembelajaran, menentukan media pembelajaran. Bagaimana kalau misalkan melalui akun-akun pembelajaran itu yang ada di YouTube itu kira-kira bagaimana? Ya, saya kemarin mencoba mencari referensi mulai dari Google lah, di internet gitu. Tapi ya masih dalam proses pencarian, Bu. Maksudnya kan banyak ya itu yang dilakukan dan menurut saya itu masih belum cocok dengan kondisi peserta didik yang sudah saya ketahui kemampuan awalnya gitu, ketika diterapkan di sekolah saya. Berarti sekarang masih sebetulnya untuk rencana pembelajaran atau modul belajarnya sebetulnya sudah Ibu. Iya, sudah. Terus rencananya sudah, pemetaan kepada anak juga sudah ya. Tinggal medianya. Nah, setelah bagi-bagi mungkin masih bingung, mungkin ada gambaran sedikit tentang nanti dalam pembelajaran yang mungkin sudah set di hati, kira-kira ada ya? Ya, saya nanti sudah ada gambaran, Bu. Saya nanti akan berkolaborasi dengan kan guru bahasa Indonesia di sekolah kita kan. Saya akan memanfaatkan itu gitu. Jadi saya akan berkolaborasi dengan 3 rekan sejawat saya dan kolaborasi untuk maksudnya dalam arti nanti kira-kira untuk tujuan pembelajaran seperti ini kayak apa yang cocok gitu, terutama rekan sejawat yang sudah senior gitu. Jadi berbagi apa ya, praktek baik seperti itu ya. Terus ini tadi Ibu untuk materi yang nanti Ibu akan laksanakan itu mengenai teks deskripsi namanya, teks deskripsi. Kemudian kesiapan belajar juga sudah, terus berarti intinya anak sudah mengetahui kemampuan awal dari anak masing-masing yang sudah dikelompokkan ya. Ya, kemudian tinggal media pembelajaran. Tadi sudah berbagi sama berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sesama bahasa Indonesia ya. Ya, nanti kalau saya bisa membantu ya tak bantu. Oke. Terus ini gambaran untuk besok. Ini pembelajarannya kan akan dilaksanakan hari apa Bu? Hari Kamis. Hari Kamis. Berarti minggu depan ya, hari Kamis. Nanti saya akan ke tempatnya Ibu. Ke kelas ya. Apa ya? Ingin mengetahui cara melaksanakan pembelajaran yang tadi teks deskripsi. Mungkin dengan mengetahui kemampuan awalnya akan lebih menarik siswa, jadi mungkin lebih apa ya? Lebih siap dalam pembelajaran materi karena sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang tadi belum kita pecahkan tentang apa ya, medianya. Kira-kira kan Ibu Sita sudah mengetahui tentang kesiapan belajarnya anak. Terus sudah browsing-browsing juga. Terus sudah ada bincang-bincang juga ya sama. Itu nanti rencana. Saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat yang sama guru bahasa Indonesia itu. Nanti setelah ini, setelah ini nanti saya akan tindak lanjut saya yaitu akan melakukan seperti yang Ibu katakan, memberikan info-infonya dengan rekan sejawat yang
sudah mungkin sudah lebih dulu mengalami apa namanya seperti yang saya alami sekarang gitu ya, dalam menentukan media pembelajaran supaya tujuan pembelajaran itu tercapai. Oh, gitu ya. Itu kan rencana untuk nantinya. Iya. Kemudian yang rencana besok mungkin sudah terbesit di hati Bu Sinta. Tadi kesiapan belajarnya kan sudah. Kira-kira berarti dengan kesiapan belajar yang seperti ini saya harus menggunakan media pembelajaran seperti apa? Itu mungkin Bu Sinta sudah untuk besok hari Kamis apa nggih, Bu? Ini Kira-kira menyiapkan apa itu? ya, saya nanti yang ada di gambaran saya nanti paling disebutkan pada saat saya dengan teman-teman itu ya sudah ada di gambarannya. Saya nanti akan menyiapkan teks deskripsi yang sudah saya siapkan, kemudian dengan judul yang menurut mereka itu contohnya ya, saya sudah dengar misalnya saya menyiapkan teks deskripsi berjudul Milo. Nah, selama ini kan anak-anak mengetahui kalau Milo itu kan jenis minuman susu gitu ya. Nah, padahal di situ adalah jebakan kayaknya. Iya, jadi lebih membuat penasaran gitu loh, antusias dari. Ternyata ketika mereka membaca, setelah saya beri teks deskripsinya, ternyata Milo itu bukan tentang susu. Seperti itu. Tapi mereka itu Cina. Nanti saya pada saat di pembelajaran saya nanti di hari Kamis rencananya akan mempraktikkan itu seperti itu. Ya, kelihatannya saya mendengar cerita dari Ibu sudah disiapkan, terus siswanya sudah dipersiapkan, terus teks deskripsinya tadi judulnya sangat menarik. Iya. Kemungkinan siswa akan antusias untuk belajarnya ya. Karena cocok dengan judulnya, sehingga mereka penasaran. Luar biasa. Awal nanti saya akan memetik dulu Milo itu menurut pendapat mereka apa seperti itu. Terus setelah itu saya dulu bagikan teks deskripsinya gitu secara berkelompok. Nah, setelah itu mereka dipersilakan untuk membaca apakah sudah sesuai atau belum pendapat awal mereka dengan setelah membaca teks deskripsinya gitu. Kelihatannya apa yang direncanakan sama Ibu Sita sangat menarik dan saya pun jadi ikut tertarik. Kepingin mengetahui besok pas pelaksanaan pembelajaran di kelas seperti apa. Silakan. Nanti ada kami senang belajar, saya juga mau bimbingannya karena saya juga terus terang masih bingung gitu ya. Maksudnya itu baru gambaran awal, semoga ya nanti pada saat pembelajaran bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya maksudkan tadi di awal. Gitu. Ya baik Bu Sita, saya mendengar tadi dan saya juga tertarik dengan apa yang Ibu sudah persiapkan untuk pembelajaran hari Kamis nanti. Semoga apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut bisa tercapai, Bu. Iya. Nah, untuk itu besok hari Kamis depan saya akan mendatangi kelas Ibu di kelas mana ya? Di kelas 7C. Jam berapa itu? Jam ke 1 sampai 3 3 jam. Iya. Insya Allah besok hari Kamis saya akan mengunjungi ke kelas Ibu dan semoga apa yang Ibu sudah tadi rencanakan terus yang sangat menarik itu tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu Sita sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan besok bisa tercapai sesuai yang Ibu rencanakan yang Ibu harapkan. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, apa kabar? Baik. Hari ini Bu Guru lihat semua kursi terisi, itu artinya berangkat semua ya? Berangkat semua. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru
Sudah? Sudah cukup? Ya. Terus semua alat tulis, buku, dan sebagainya sudah disiapkan di atas meja. Kemudian, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, tolong ketua kelas disiapkan dulu berdoa. Silakan, kelas.
digambarkan dengan supply dengan ekspresi yang berjudul Milo. Terus nomor 2. Saya mempunyai sifat yang aktif dan cukup manja. Milo juga suka sekali dalam susu. 3. Warna bulu Milo adalah putih. 4. Tubuh Milo juga sangat gemuk dan juga berisi. 5. Hidung Milo sampai sebabkan hampir tidak terlihat. Milo termasuk ke dalam jenis kucing yang pendiam serta tidak banyak tingkahnya. 7. Milo mempunyai kebiasaan yakni selalu Ya, baik, terima kasih tepuk tangan. Kembali dulu. Untuk kelompok lain silahkan menanggapi apakah ada yang tidak setuju dari hasil presentasi yang sudah dipaparkan oleh Teresa. Ada? Ya, Hilda, silahkan. Silahkan, tidak setuju nomor berapa atau semuanya? Hanya nomor 1. Menurutmu berarti apa? Rincian dan perasaan terhadap objek Milo. Milo, ya baik. Baik, Bu Guru perkuat ya dari jawaban kalian. Untuk nomor 1 tadi yang ditanggapi oleh kelompoknya Wildan Bapak. Wildan siapa namanya? Saya Wildan Muhsin itu jawabannya adalah Milo, objek Milo ya, menggambarkan atau memberi perincian terhadap objek Milo. Pertanyaannya adalah tujuan teks deskripsi Milo.
Selamat pagi Bu Sita. Selamat pagi Mbak Sri. Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya sekarang? Ya, alhamdulillah sudah lega. Sudah melaksanakan Ibu? Iya. Iya. Ternyata yang saya takutkan itu tidak terjadi. Oh, iya. Iya Bu, ini kemarin hari Kamis ya Bu? Iya. Saya sudah melaksanakan, sudah mengunjungi ke kelasnya Ibu. Ya. Dan ternyata sangat luar biasa sekali Bu Sita ya dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana nih perasaan Ibu Sita pada saat kemarin sudah melaksanakan pembelajaran teks deskripsi tersebut? Perasaannya ya alhamdulillah puas gitu ya karena dan plong saya karena yang saya takutkan kemarin yang menurut saya yang saya sampaikan itu ternyata terpecahkan gitu setelah saya sudah ya tujuan pembelajaran sudah menurut saya sih berhasil gitu ya ya sudah intinya sudah terlaksana gitu dan lancar dan anak-anak pun antusias gitu dari 32 siswa gitu ya tidak ada satu siswa pun yang nyeleneh dalam arti ngobrol sendiri gitu semua antusias gitu dengan pembelajarannya berlangsung Karena kemarin pembelajarannya sudah matang kayak gitu persiapannya gitu. Iya. Terus siswanya dengan judul teks deskripsi yang begitu menarik, siswanya semua antusias ya Bu. Iya. Antusias sekali dan saya juga ikut menyaksikan untuk siswa-siswa dari kelas 7C sangat antusias dalam pembelajaran musika. Kemudian dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan tersebut, apakah kira-kira mau ada tindak lanjut dari pembelajaran tersebut atau hanya ini sudah berhasil berarti sudah gitu? Gimana? Ya tentunya tetap perlu ada tindak lanjut karena tetap kekurangan jelas ada gitu ya. Jadi kekurangannya misalnya pada saat tahap mengomunikasikan gitu ya, itu kan saya memberi kesempatan itu karena terbentur waktu gitu ya, waktu itu masih kurang sehingga yang mempresentasikan baru satu kelompok dan yang menanggapi pun kemarin baru perwakilan dari satu kelompok gitu. Jadi saya merasa kemarin belum maksimal di tahap mengomunikasikannya gitu. Berarti nanti untuk kedepannya pembelajaran ke depan akan lebih ditingkatkan dalam Ya manajemen supaya semua lebih tercover gitu ya, tercover dengan baik dan maksimal. Kemudian dari yang kemarin sudah dilaksanakan itu kan ada hal-hal yang positifnya ya, yang katanya tadi mau berbagi dengan mereka sejawat. Itu seperti apa itu? Ya pada saat tahap sebelum pembelajaran itu kan memang rencana saya waktu itu yang sudah saya sampaikan dulu, jadi saya sebenarnya mau berkolaborasi gitu ya, dan memang betul dari hasil diskusi kami gitu, dan di situ juga saya meminta saran Mbak Sri juga gitu ya. Ternyata dari hasil diskusi itu membuahkan hasil yang lebih mantap lagi gitu dalam manajemen media yang awalnya saya menggunakan judul yang sebelumnya tidak pernah terpikir oleh anak-anak, yang ternyata isi antara judul dan isi itu hanya seperti jebakan gitu ya. Itu juga dikuatkan oleh teman-teman pada saat berdiskusi gitu, dikuatkan terus ditambahkan ketika proses pembelajaran anak itu ada rekan sejawat yang menyarankan untuk menandai poin-poin penting gitu. Ditandai poin-poin pentingnya misalnya menggunakan stabilo atau yang lain seperti itu. Jadi kata kunci seperti itu. Kata kuncinya itu. Berarti ini Ibu kalau lihat pembelajarannya sudah sangat bagus, sangat luar biasa, bisa dibagikan dengan rekan sejawat nantinya. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang kemarin Ibu Sita lakukan, berarti bagaimana? Sudah tercapai apa? Iya, untuk tujuan belajarnya secara umum sudah tercapai. Ya kekurangannya tadi dalam manajemen waktu saya kurang
belum semua dari kelompok itu menyampaikan pendapatnya gitu, seperti itu ya. Berarti misalkan itu pakai angka ya Bu, Iya. skor dari 1 sampai 10 begitu. Iya. Kan tujuan pembelajaran pengen 10 gitu. Iya. Tapi kan kemarin dengan kondisi yang seperti itu, manajemen waktu dan Iya. sebagainya, dari skor 1 sampai 10 kira-kira berapa? Iya. 8. 8. Iya, 8 saja. Oh 8. Iya, 8. Jadi sisa 2 itu untuk tindak lanjut. Oh, tindak lanjut. Iya. Jadi untuk perbaikan berikutnya. Iya, gitu. iya. Iya. Terima kasih sekali nih Bu Sia Iya. atas waktunya, terus atas ilmu yang didapat di kelas saya juga Iya. dapat ilmu dari situ. Untuk proses pembelajaran selanjutnya yang tadi Ibu katakan dari 8 ingin menjadi yang tindak lanjut, 9 lah. ya Minimal. 9 sampai 10-nya saya tunggu kabar baiknya Iya, Ibu. iya, iya. Nanti kalau misalkan itu boleh ya berkunjung ke kelas Iya. kita untuk belajar seperti itu. Iya. Iya. Nah ini terima kasih sekali untuk Ibu Sita atas waktunya. Saya sudah diberi kesempatan, Ibu Sita sudah mau berbagi waktu dengan kami. Terima kasih, mudah-mudahan kedepannya pembelajarannya semakin dan semakin Iya. luar biasa. Itu Bu. Amin. Terima kasih. Terima kasih dan semangat selalu. Iya. Terima kasih Bu Sita. Iya. Ya, monggo.